Apakah itu pantas? Kalau perlu disuruh sujud dan mohon-mohon aja Bu, biar dramatis, biar anak itu ingat seumur hidupnya bagaimana dia diperlakukan. Seharusnya masalah administrasi nggak perlulah bikin anak sampai dapat hukuman apapun. Sanksi yang diterima siswa kelas 4 SD di kota Medan, Sumatera Utara sungguh beda dari biasanya. Gegara nunggak SPP, pelajar tersebut harus belajar di lantai. Dalam video yang beredar, terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian, perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di kelas. Usut punya usut, siswa tersebut menunggak melunasi SPP selama 3 bulan. Ia merupakan anak tukang bangunan. Orang tua siswa menyebut aturan tersebut dibikin sendiri oleh wali kelas tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan kepala sekolah. Begitu viral, Juli Sari selaku kepala sekolah meminta maaf. Juli memastikan siswa tersebut tetap bisa mengenyam pendidikan di sekolah tanpa harus duduk di lantai. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang Mama belum punya duit, nggak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar. Namun nggak pernah Bu. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa Ibu nggak ngambil rapor? Kenapa Ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan Ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iris banget, masa anak SD disuruh belajar di lantai sama gurunya gara-gara orang tuanya belum bayar SPP. Ini yang bener aja. Jadi ada video dari orang tua siswa yang duduk di lantai itu menegur wali kelasnya karena merasa hal ini mempermalukan anaknya di depan teman-temannya. Masa karena belum bayar SPP sampai harus seperti itu tuh. Nah, masalahnya kepala sekolah dari sekolah itu katanya nggak pernah tahu kalau ada siswa yang dihukum disuruh duduk di lantai. Jadi menurut kepala sekolahnya, wali kelasnya membuat peraturan sendiri di kelasnya bahwa kalau ada anak yang belum bayar SPP tidak boleh menerima pelajaran dan harus duduk di lantai saat pelajaran berlangsung tanpa kompromi dengan pihak sekolah. Emang hatinya sekeras itu kah sampai sanggup gitu ngajar ada satu siswa yang duduk di lantai? Lagian kan orang tuanya yang belum mampu bayar, bukan anaknya. Tapi anaknya yang harus kena hukuman kah? Terus apakah jika ada siswa yang belum bayar SPP, gaji ibu juga tertahan kah? Kalau ternyata enggak, keuntungan ibu menghukum siswanya seperti itu apa ya guys? Kalau menurut kalian gimana? Guru di Medan suruh muridnya duduk di lantai karena nggak bayar SPP. Muridnya disuruh duduk di lantai waktu proses belajar mengajar. Itu udah terjadi dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Bu, ibu sebagai guru ngapain ngambil tindakan sendiri? Ibu di situ sebagai guru. Ibu itu karyawan, bukan pemilik sekolah. Lagi ibu di situ makan gajinya. Dia bayar SPP, nggak bayar SPP kan nggak berhubungan sama gaji ibu gitu. Ibu tetap digajinya. Masalah penagihan, biarkan manajemen keuangan di situ yang menagih. Ini juga jadi contoh untuk calon-calon orang tua di luar sana. Kalau mau punya anak itu pikir matang-matang. Jangan finansial belum stabil udah pengen punya anak. Kalau sampai kejadiannya kayak gini nggak bisa bayar, kan siapa yang kasihan? Anaknya kan. Ya cuman kalau menurutku kalau memang belum sanggup, jangan ngebekali punya anak. Ini sanggup bukan cuman finansial, yang lain juga. Yang lain tuh juga harus disanggupi. Banyak yang harus dipikirkan untuk seorang anak itu. Jadi ada kejadian di Medan, guru hukum muridnya duduk di lantai selama 3 hari karena nggak bayar SPP. Hukuman duduk di lantai, setrap di depan teman-teman ataupun di depan orang lain itu sebenarnya hal biasa ya di Indonesia, terlebih di daerah. Namun hukuman itu boleh diberikan kalau memang muridnya melakukan kesalahan. Nah, sedangkan ini adalah masalahnya SPP Bu, dan dia anak SD kelas 4.
Masalahnya adalah tentang finansial ya Bu, tentang keuangan. Harusnya ibu berdiskusinya dengan orang tuanya. Bukankah lebih baik ibu harusnya manggil orang tuanya, bilang ke muridnya untuk orang tuanya datang ke sekolah. Ibu diskusilah dengan orang tuanya gitu, kayak mana jalan terbaiknya untuk SPP-nya bisa dibayar. Bukan menghukum anaknya Bu. Kan ibu kan sudah bilang kan anaknya untuk pulang, tapi anaknya nggak mau. Artinya kan anaknya ingin belajar loh Bu. Tapi ibu dengan teganya nyuruh dia duduk di lantai. Ih, jahat banget ibu loh. Bu, jangan kayak gitulah. Mereka itu generasi penerus bangsa loh. Ya, ini tuh lagi rame ya di sosial media, seorang anak sekolah SD swasta itu disuruh duduk di lantai karena nunggak SPP 3 bulan. Jadi dia bilang sama mamanya, kalau dibaca di berita-berita itu, dia malu ke sekolah karena seperti itu. Jadi ibunya itu menangis, terus akhirnya rame di sosial media. Kalau nggak salah berapa, 180.000 orang tuanya belum bisa bayar ya. Entah bagaimana, tapi banyak sih kayaknya sepertinya yang mau bantu. Tapi bagi saya sih kalau cuma SPP telat 3 bulan, saya pikir tidak perlu ada masa harus duduk di lantai sih. Entah, harusnya panggil aja orang tuanya kan, ibu seperti apa ya. Tapi berita-berita seperti ini tuh sebenarnya akan ada plot twistnya ya, karena sepertinya tadi ada juga video anaknya si guru ini ikut dalam hal ini menginterogasi si ibu ini gitu loh. Bahkan ada yang komen itu ibunya jual aja HP-nya ya. Kita kan nggak tahu kondisi orang, mungkin HP-nya itu buat dia cari uang. Nah, kita tunggu aja nih plot twist seperti ini tuh apakah ada di belakangnya atau memang seperti ini. Tapi kalau seperti ini harusnya pihak sekolah turun tangan sih, nggak perlu sampai harus duduk di lantai karena hanya SPP 3 bulan sih. Siapa sih yang nggak malu anaknya di seperti itu ya. Jadi semoga ini cepat ada jalan keluarnya. Dan mungkin siapa tahu ada teman-teman yang punya informasi soal ini, silahkan komen ya guys ya. Apakah memang peraturannya dibuat begitu? Terlihat sekali ya bekas didikan penjajah. Telat bayar SPP, nggak mampu bayar SPP, disuruh duduk di lantai. Apakah itu pantas? Kalau perlu disuruh sujud dan mohon-mohon aja Bu, biar dramatis. Biar anak itu ingat seumur hidupnya bagaimana dia diperlakukan. Seharusnya masalah administrasi, nggak perlulah bikin anak sampai dapat hukuman apapun. Itu kan bukan salah dia. Panggil orang tuanya dan ajak bicara. Diskusikan baik-baik. Karena itu tanggung jawab orang tuanya. Masih mending diskors kayaknya daripada dihukum seperti ini. Please ya Bu Guru, jangan blunder. Karena selama ini aku selalu memihak kalian. Tapi gue nggak suka oknum ya, siapapun itu. Apalagi ini pembunuhan karakter yang dilakukan oleh seorang guru yang harusnya menumbuhkan rasa percaya diri terhadap muridnya. Contoh guru yang seperti ini, bukan malah membuat muridnya malu dan rendah diri. Ini pembunuhan karakter namanya. Kalau dia anak Capsek, kebetulan telat bayar SPP, bakal diperlakukan sama nggak? Nggak berani kan? Ini namanya perundungan yang dilakukan pendidik. Sekolah saja mengajarkan status sosial dan mengkotak-kotakan murid. Bagaimana murid yang belajar bisa menanamkan nilai toleransi tanpa pandang bulu di masa depan. Yang ada, bikin anak tersebut malu dan trauma, dan juga takut datang lagi ke sekolah. By the way, gue juga pernah dulu disuruh keluar karena telat bayar SPP. Sampai kepikiran ngamen di jalan buat bayar SPP dan bantu orang tua. Ini pas SMA. Tapi ntar dihukum lagi karena dianggap mempermalukan sekolah. Dan di kampus gue juga pernah dipanggil lalu disuruh pulang. Jangan ditanya rasa sakit dan malunya. Diperhatikan semua orang karena hal itu. Masih mending disuruh keluar kayaknya sih daripada disuruh berdiri depan kelas. Walaupun sama nggak enaknya, jujur aja. Apalagi sampai disuruh duduk di lantai dan dilihat semua teman-teman kita. Sampai ditandain kita miskin. Kalau anaknya nakal dihukum, mungkin gue nggak akan ngomong gini sih. Selagi hukumannya masih pantas dan wajar. Jadi semoga tenaga pendidik benar-benar berbenah. Jangan kira murid kalian amnesia. Siapa guru yang berjasa dan guru yang pernah menyakiti hatinya, seumur hidup dia ingat. Koreksi kalau benar. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Viral lagi nih, ada seorang guru menghukum muridnya duduk di bawah karena nggak bayar SPP. Gue nggak tahu kebenaran beritanya itu karena gue juga ngelihat dari video pendeknya dan kita cuma bisa menganalisa hal tersebut. Tapi kalau misalnya itu benar, waduh,
kelewatan banget sih. Di zaman gua aja dulu gua telat bayar SPP, diumumin di depan satu kelas pada saat gurunya absen, itu malunya minta ampun. Apalagi kalau misalnya kamu perlakukan anak tersebut seperti itu di dalam kelasnya. Udah nggak kebayang sih malunya ya. Iya sih, kalau gue sebagai orang tua juga gue pasti genek banget sih. Walaupun sebenarnya ya kesalahan gue juga karena nggak bayar SPP gitu ya kan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa masalah serius pendidikan di Indonesia itu bukan karena kurikulumnya doang, tetapi banyak juga guru yang tidak qualify. Walaupun rata-rata guru di Indonesia ini punya dedikasi tinggi, ya, tetapi banyak dari mereka yang tidak qualify. Nah, masalah tidak qualify-nya ini bisa disebabkan oleh tidak adanya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas seorang guru. Makanya banyak juga kejadian-kejadian yang viral di mana seorang guru menunjukkan hal-hal yang tidak etis kepada murid. Nah, ini tuh anak SD loh. Seharusnya gurunya itu menanamkan prinsip-prinsip pendidikan moral. Ya, mengajarkan ke anak-anak itu tentang apa itu keadilan, empati, bagaimana caranya kita menghormati sesama, kayak gitu loh, kayak di Jepang itu loh, masih kecil banget itu betul-betul pendidikan moralnya itu, ya. Diajarin, gurunya juga benar-benar qualify. Sebagai seorang pendidik, seharusnya guru yang membimbing dan memberikan contoh yang baik kepada para siswanya. Ini kalau nggak ada teguran keras ini ya semuanya ada masalah sih.